Oke teman-teman, di sini ada soal penalaran umum ya untuk UTBK tahun 2022. Nah, di sini ada sekitar berapa soal ini? Cukup lumayan banyak soalnya. Kita akan bahas semua di sini ada 20 soal. Mari kita bahas satu persatu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita langkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing dan juga kita doakan untuk orang tua, kerabat dan semuanya. Semoga ilmu apa yang kita pelajari di sini bisa terus bermanfaat. Amin. Seperti biasa kita zoom terlebih dahulu. Nah, untuk filenya nanti akan saya kasih di deskripsi soal ini. Nah, ketika kalian menemukan soal yang panjang semacam 2 lembar, di sini sebenarnya ada triknya untuk menjawab teman-teman. Tips pertama untuk menjawab penalaran umum ketika kalian menemukan soal yang sangat panjang, yang pertama itu carilah kata yang mencolok. Nah, maksudnya apa kata yang mencolok itu? Seperti halnya tebal, miring. Terus juga biasanya kita bisa menemukan karena ada angkanya. Kalau angka kan mencolok tuh, baik itu persen maupun tidak. Selanjutnya ada kata-kata semacam kayak diagram. Nah, tipsnya itu sih, kita kalau seumpama mengerjakan penalaran umum, alangkah baiknya kita bisa menyederhanakan soal tersebut dengan ini. Dan yang kedua, kita gunakan sistem scanning. Artinya apa? Kita tidak harus membacanya semua, cukup baca dengan cepat walaupun tidak dimengerti. Oke, kita coba untuk nomor 1 teman-teman. Ingat filenya nanti saya kirim melalui deskripsi soal ya, deskripsi video ini di YouTube ini. Oke, nah pertama kita lihat berdasarkan teks di atas. Oke, kita zoom terlebih dahulu. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan ini yang benar? Nah, pertama kita harus mencari yang mencolok yaitu 10%, 12,5%. Oke, kita coba ya. Ternyata dari soal tersebut kita mendapatkan jawaban yang D, yaitu 20,36% dari merek Daihatsu pada paragraf keberapa? Pada paragraf keempat. Oke, nah di sini tulisannya pada paragraf di sini nih. Senada, Daihatsu pun juga mampu tumbuh 2,36% atau setara 11.625 unit. Berarti dari pernyataan tersebut adalah jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang ini. 20,36% dari Daihatsu. Berarti ini jawabannya ada di paragraf keempat. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2. Berdasarkan teks di atas, merek mobil yang mengalami pertumbuhan penjualan bulanan gemilang. Berarti kata yang harus kita cari dalam scanning itu adalah paling gemilang. Kita cari di sana yang paling gemilang itu ada di paragraf keberapa. Nah, kita coba cari yang kata-kata paling gemilang dengan menggunakan scanning. Oke. Wait. Ternyata paling gemilang itu ada di paragraf ketiga ini nih. Paling gemilang. Siapakah itu yang paling gemilang? Iya, adalah Nissan, merupakan brand yang paling gemilang. Berarti jawabannya adalah yang paling gemilang adalah Nissan. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3 teman-teman. Berdasarkan teks di atas, merek mobil yang mampu menjual sebanyak 28.728. Ingat, ini kata kuncinya. Jadi scanning aja tuh bacaan yang begitu panjang, tapi cari yang ada angka 28.728. Nah, itu. Kita cari di paragraf keempat. Oh, ini udah ketahuan nih, 28.728. Nah, udah ketahuan kan? Siapa itu? Mobil apa itu? Oh, ternyata mobil Toyota. Berarti jawabannya adalah
mobil yang mampu menjual 28.728 adalah mobil Toyota. Jadi kalau bisa dalam menjawab penerangan umum itu harus bisa mengetahui mana yang harus di scanning dari soal. Oh, ternyata yang di scanning di sini adalah 28.728. Kalau nomor 4, apa yang harus di scanning? Berdasarkan mobil yang menjual mobil-mobil angkutan berat. Nah, ini yang harus di scanning. Cari kata-kata mobil angkutan berat melalui scanning. Kita coba cari teman-teman mobil-mobil angkutan berat. Oh, ini nih. Menjual mobil-mobil angkutan berat. Siapakah itu? Mitsubishi Fuso dan Hino. Berarti jawabannya adalah Mitsubishi Fuso dan Hino. Oh, ternyata adanya Mitsubishi Fuso, Hino-nya nggak ada. Berarti jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, kita lanjut pada nomor soal 5. Berdasarkan diagram 1. Nah, ingat di sini ada kata-kata petunjuk nih diagram 1. Merek mobil yang mengalami penurunan drastis dalam penjualan bulan Maret. Kita cari diagram satunya langsung. Oke. Nah, ini diagram 1. Siapakah mobil yang mengalami penurunan drastis? Ini. Karena di sini ini minus 24,5 apa, Kak? 5%. Berarti yang mengalami penurunan drastis yaitu Mitsubishi Fuso minus 24,5%. Siapakah itu mobilnya tadi? Mitsubishi Fuso. Berarti jawabannya adalah Mitsubishi Fuso. Mitsubishi Fuso bulan Maret mulai Mitsubishi Fuso nggak ada. Oke, kita cari alternatif kedua. Karena Mitsubishi Fuso nggak ada, berarti di sini adalah di sini 24,3 Honda. Berarti jawabannya adalah Honda, teman-teman. Nah, ini ada. Berarti jawabannya apa tadi? Honda. Berarti jawabannya adalah A. Oke, nah selanjutnya berdasarkan diagram kedua, rata-rata. Oh, ini rata-rata ya kata kuncinya. Penjualan mobil Suzuki di kuartal pertama. Oke, kita cari rata-ratanya ya. Kita cari rata-ratanya. Dari mobil apa tadi? Mobil Suzuki. Kita cari mobil Suzuki. Ingat soalnya nanti saya share di deskripsi. Kita cari mobil Suzuki. Oh, ternyata ini datanya. Kita cari rata-ratanya berarti dibagi 2 ya. Berarti ini adalah 32.355 tambah 22 869. Nah, hasilnya di sini 14 12 5 dan 5. Kita bagi dengan 2 karena kita cari rata-ratanya. Di 5 2 4 kita bagi dengan 2. 5 bagi 2 4, 15 itu 7, 14, 12 itu 6, 2 itu 1, 4 itu 2. Berarti 27 6 1 2. 27 6 1 2. Oh, ini jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, lanjut pada soal nomor 7. Berdasarkan diagram kedua, ingat ini kata kuncinya. Penurunan jumlah mobil Daihatsu di kuartal pertama. Nah, berarti kita cari penurunannya. Daihatsu, ingat Daihatsu. Mana itu Daihatsu? Nah, berarti karena ditanya penurunan, berarti kita cari selisihnya. Oke, berarti di sini kita cari apa? Selisihnya, yaitu 51.607 kita kurangi dengan 50.699. Nah, ini 9, ini 17, ini 5. 17 kurangi 9 yaitu dapatnya 8. 90, 15 kurangi 6 adalah 908. Penurunannya sekitar 908 unit. Berarti jawabannya adalah mana nomor 7? Oke, salah. Oh, ini ada 908 unit. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal nomor 8 sampai 14. Nah, untuk soal 8 sampai 14 seperti biasa kalau ada bacaan yang sangat panjang,
kita scanning saja sampai setengah menit lah, jangan lama-lama, cukup ya dilihat-lihat saja tanpa harus kita membacanya terlalu dalam. Itu namanya scanning, metode scanning. Jadi habis itu langsung kalian pergi ke soal. Oke, untuk nomor 8 di sini, manakah teks di atas yang menyatakan benar? Berarti kita harus uji coba semuanya dari A, B, C, D-nya untuk dilihat ke soal tersebut. Nah, ini untuk A kita coba sejumlah harga bahan makanan mengalami peningkatan Oke, kita lanjut pada soal nomor 8. Tadi mohon maaf ada gangguan. Nah, seperti biasa untuk yang butuh soalnya nanti saya kasih di link deskripsi ya. Di sini nomor 8 berdasarkan teks di atas manakah pernyataan yang benar. Nah, kita coba kalau seperti ini kita coba dari yang pertama. Karena ini ada yang mencolok, boleh kalian kerjakan ini terlebih dahulu. Kita cari angka di sana, tapi mungkin kita coba dari yang pertama. Sejumlah harga bahan makanan mengalami peningkatan sepanjang bulan April. Selanjutnya kita pergi ke suatu teksnya, kita cari kata-kata bulan April dan oh ini ternyata sejumlah harga bahan makanan mengalami peningkatan selama bulan April 2019. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi tips-tipsnya sih cukup lumayan ya. Oke. Nah, kalau seumpama nomor 9 berdasarkan teks di atas, manakah yang pernyataan yang tidak terdapat pada teks ya? Yang tidak, jangan lupa yang tidak terdapat pada teks. Jadi kita kalau nomor 9 nih kan kita sedikit dari nomor 1 sampai nomor 8 bisa dikatakan hampir semuanya kita udah baca ya. Hampir semuanya kita baca. Siapa yang menerbitkan izin impor? Ada. Nah, terus kapan harga bahan makanan mengalami kenaikan? Itu ada juga. Ketika hampir bulan puasa kan tadi. Terus yang siapa menerbitkan izin impor itu kita coba ke teksnya ya. Oke, ini lantaran izin impor terhambat namun berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan mengajukan izin impor. Oke, itu kan ada siapa yang mengajukan izin impor. Ada penyebab kebanyakan harga bahan makanan mengalami peningkatan. Juga ada di paragraf pertama. Tadi kita sempat baca di sini nih. Oke. Ini di sini nih. Nah, mengalami peningkatan kapan? Menjelang bulan Ramadan akibat maraknya jamuan buka puasa pertama. Oke, selanjutnya dari nomor 9. Siapa mengizinkan izin impor? Tadi gubernur yang tadi. Kapan? Menjelang bulan Ramadan. Apa kebanyakan harga bahan makanan mengalami peningkatan karena maraknya penjual di bulan Ramadan. Nah, ternyata di mana harga cabai merah paling besar ditemuin? Ini juga ada. Di mana? Di sini. Kata-kata di sini. Nah, paling mahal di mana? Provinsi Papua dan sebagainya. Oke, berarti yang tidak ada di sini adalah solusinya. Apa solusinya? Di sini jawabannya. Yang tidak ada di teks. Jadi di teks kan mengatakan yang tidak terdapat jawabannya karena di sana hanya sekedar bercerita, tidak ada solusi dari pemerintah untuk memberantas kenaikan harga yang cukup signifikan di bulan Ramadan. Oke, lanjut kita nomor 10. Nah, untuk nomor 10, berdasarkan teks di atas, berapa harga rata-rata nasional cabai merah besar? Jadi kata kuncinya adalah cabai merah besar di pasar tradisional. Jadi cari di teks yang cukup panjang itu menjadikan cabai merah besar. Nah, ternyata cabai merah besar itu ada di dia ada di paragraf keempat. Cabai merah besar mengalami peningkatan rata-rata nasional cabai merah besar di pasar menyentuh Rp37.700. Berarti jawabannya adalah Rp37.700. Oke, selanjutnya. Berdasarkan teks di atas, bahan pangan yang mengalami penurunan harga. Berarti kata kuncinya adalah penurunan harga. Oke ya. Berarti kita harus mencari teks yang mengalami penurunan harga. Ada di paragraf keberapa?
Kan kita ada peningkatan di paragraf keempat, coba peningkatan di paragraf kelima. Sedangkan harga beberapa bahan pangan mengalami seperti telur, gula pasir, curah terpantau stabil, kenaikan berada pada kisaran ini. Kabar baik kali ini datang dari beras yang mana harganya turun. Nah, ini nih. Beras itu mengalami penurunan dalam 1 kilogram. Berarti jawabannya adalah berarti jawabannya adalah beras yang mengalami penurunan, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah, teruskan teks di atas, jawabannya adalah beras. Di sini kita coba berdasarkan grafik di atas. Nah, berarti kita fokus langsung ke grafiknya ya. Di manakah pernyataan ini yang salah? Yang pertama, kenaikan harga bahan putih 42,2%. Jadi kita langsung cari kata-kata 42, persen. Nah, cari kata-kata, kita cari 42, kayaknya secara scanning tidak ada ya. Ini 42,2%. Apa katanya? Dari 42 katanya kenaikan harga bahan putih mencapai 40,2. Ternyata benar, ada. Jadi kalian bisa cek satu-satu. Ternyata yang salah itu untuk nomor 12 ini juga benar, ada. Tapi carinya, scanningnya adalah ini ya. Karena ini adalah hal yang mencolok. Terus maksudnya yang nggak ada nanti kalau seumpama kalian cek sendiri, nomor 13 ini adalah ini. Harga beras naik, padahal kita tahu bahwa harga beras itu turun kan dari teks atau soal sebelumnya. Nomor 13, berdasarkan grafik di atas, bahan pangan yang mengalami kenaikan sebesar 9,0%. Jadi langsung ke grafik ya, kalau ada kata-kata berdasarkan grafik 9%, kita langsung ke grafiknya. Nah, mana yang 9%? Ini 9% itu bawang merah ukuran sedang. Berarti jawabannya adalah bawang merah ya. Lanjut nomor 14. Berdasarkan tabel data, berarti langsung ke tabel ya. Selisih harga rawit hijau dan rawit merah. Berarti kita langsung lihat harga cawit hijaunya ada berapa. Cawit hijaunya adalah Rp37.350. Cawit merahnya Rp44.700. Ini kalau dikurangi, ini 350, ini tinggal 7.350 sepertinya, teman. Kita cari apakah ada 3.750, benar. Ini ya. Jadi yang butuh soalnya nanti full paket ini, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Kita lanjut pada soal nomor 15. Tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Nah, kita zoom kalau yang seperti ini biar lebih jelas. Sepertinya sudah jelas ya kalau di zoom seperti ini. Nah, terlalu besar. Nah, menurut kalian bagaimana? Pertama, kalau kalian mengerjakan itu, kalian harus menentukan mana input, mana output. Berarti ini outputnya, ini outputnya. Artinya kalian harus mendapatkan nilai 32 dengan permainan angka 125, 259, dan 12. Jadi kalian boleh gunakan semua aljabar, digunakan baik plus, minus, kali, membagi, akar, dan sebagainya untuk menghasilkan nilai 32. Ternyata sepertinya begini. Kalau 125 ditambah 259 itu cukup besar. Jadi menghasilkan 32 itu nggak mungkin dikurangi, pasti dibagi. Berarti jawabannya kita coba, uji coba, yaitu 125 kita tambah dengan 259, kita bagi dengan 12. Apakah hasilnya emang 32? Nah, kan seperti itu. 125 tambah 259, 384. 384 jika dibagi 12, itu ternyata hasilnya 336. Benar 32, teman-teman. 384 bagi 12, ini hasil 3, 36, 24, hasilnya 2. Berarti tipsnya adalah ini ditambah, terus kesininya ini dibagi. Berarti jawabannya adalah
168 ditambah 174 dibagi dengan 18. Jadi 168 174 ini 242. 242 betul. Dibagilah dengan 18. Ternyata 242 jika kita bagi dengan 18, ini 1, ini 18, ini 62, ternyata ini adalah 4. 62. Oh, hasilnya adalah oke, ada kesalahan. Mohon maaf, ternyata 168 tambah 174 ini adalah 342. Jadi jawabannya adalah 342 kita bagi dengan 18. 18 ini ternyata ini 1, ini 18, sisanya 162. 162 kalau seumpama 9 kali 18, oh iya ternyata benar 162, hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah 19, teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal 16. Saya hapus ini yang salah biar tidak bikin nyampah. Oke, kita lanjut pada soal nomor 16, teman-teman. Sekarang tentukan outputnya. Outputnya adalah ini, artinya 8 itu bisa kita dapat dari 84, 56, dan 12. Susun ini supaya menghasilkan angka 8. Seperti itu kan? Oke. Dan ternyata ini adalah kita dapat 8 dari mana, teman-teman? Ternyata ini adalah 84 bagi 12. Ini kan hasilnya 7 ya. Dan 56 bagi 7 itu hasilnya 8. Berarti 56 bagi 84 per 12. Atau kita sebut dengan 56 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 8. Oh, ternyata ini bagi ini. Selanjutnya nanti 56 ini bagilah dengan mereka. Oke, berarti jawabannya adalah 78 bagi 13. Di sini adalah 54 bagi ini. 78 bagi 13 sepertinya jawabannya adalah 6 ya. Betul. Berarti ini bisa kita coret menjadi 6. Berarti 54 bagi 6 itu adalah 9. Jadi P-nya di sini outputnya adalah 9, teman-teman. Oke, kita dapat udah yang itu. Selanjutnya di sini ada pernyataan teks. Oh, salah. Ini udah kejawab. Nah, soal yang sama ternyata. Oke, berarti kita sudah lanjut pada soal nomor 17. Seperempat dari suatu angka adalah 3. Kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Jadi persamaannya adalah seperempat, kita anggap angkanya adalah X, adalah sepertiga kurangnya. Oke, berarti ini adalah sepertiga X di minus 3. Oke, selanjutnya kita samakan penyebut ini menjadi X per 3 minus dengan 9 per 3. Oke, di sini adalah seperempat X. Kita kalikan silang, 3-nya menjadi X per 4 sama dengan X minus 9 per 3. Itu dalam tanda kutip adalah 3X dikalikan silang menjadi sama dengan 4X minus 4, 36. Itu hasilnya adalah X-nya, 36-nya pindah, berarti X-nya adalah 36. Oke, selanjutnya nomor 18. Ingat teman-teman, jika X1 dan X2, ternyata ini ada kesalahan soal ya, harusnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 7X1 X2. Ketika X1 dan X2 ini merupakan akar-akar persamaan, berarti kalian harus ingat ketika persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BY plus BX plus C sama dengan 0. Aku ulang ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Biasanya bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti ini. Jadi kalau kita dapat soal 3X kuadrat minus 12X plus 21 sama dengan 0, berarti kita dapat A-nya 3, B-nya minus 12, C-nya itu 21. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan, berarti kita dapat suatu teorema X1 tambah X2 yaitu minus B per A
dan X1 kali X2 sama dengan C per A. X1 tambah X2 sama dengan minus B. Minus B-nya berapa? Oh, minus 12. Minus 12 per A-nya adalah 3. Ini sama dengan 12 per 3, yaitu 4. Kalau X1 kali X2 sama dengan C per A, di sini C-nya 21, A-nya adalah 3. Berarti 21 per 3, yaitu sama dengan 7. Kita dapat nih, X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Pertanyaannya di sini adalah ini. X1 tambah X2 kuadrat tambah 7X1 X2. Bisa nggak, boleh nggak saya bilang seperti ini, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2X1 X2 ditambah dengan 5X1 X2. Boleh dong, kan ini 2 tambah 5 kan sama dengan 7. Oke, habis ini kita satukan yang ini nih, menjadi X1 tambah X2 dikuadratkan. Karena X1 tambah X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X2 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2. Betul ya? Hasilnya ditambah dengan 5X1 X2. Ternyata X1 tambah X2 itu hasilnya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 5 X1 kali X2 adalah 7. Hasilnya adalah 16. 4 kuadrat ditambah 35, hasilnya adalah 51. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 19. Oke, untuk nomor 19, teman-teman, 8 tahun yang lalu usia Chandra seperlimanya usia sekarang. Jadi C minus 8 karena 8 tahun yang lalu sama dengan seperlimanya dari usia Chandra sekarang. Berarti kali ini kita kalikan silang menjadi 5C. 5 kali 8 minus 40 sama dengan C. Itu tandanya adalah 4C sama dengan 40. Jadi C-nya adalah 10. Selanjutnya, karena kita udah tahu umur Chandra, kita cari usia dari Dani. Usia Dani 2 kalinya usia tahun lalu. Berarti usia Dani sekarang adalah 2 kalinya usia Dani tahun lalu. Berarti D-1. Hasilnya adalah 2D minus 2. Di sini adalah D. Berarti kita dapat kita dapat bahwasanya D sama dengan 2. Selanjutnya, karena kita tahu bahwasanya D-nya sama dengan 2, usia Chandranya 10, manakah dari ini yang benar? Kalau seumpama D-nya kita kalikan dengan 5, 5 kali 2, 10, ternyata yang benar adalah D. C sama dengan 5 kali D, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas soal terakhir dalam UTBK pengetahuan umum ini. Bagi yang ingin soalnya bisa cek di deskripsi ya. Oke, untuk nomor 20, teman-teman. Sebuah buku didiskon 2 kali berturut-turut, yaitu 20%, X%, di mana totalnya adalah 36%. Jadi logikanya anggapnya kalian punya 100% dari sebuah buku, harga dari harga lah. Karena diskon pertama 20%, berarti kita kalikan dengan 20% dari 100% harga awalnya. Berarti kita dapatnya di sini sisanya adalah 80% harganya. Nah, karena sudah 80% dari harga, karena kena diskon nih, kena diskon 20%, berarti kita udah harusnya bayar 80% dari harga. Tapi kita dapat diskon lagi nih sebanyak X%. Oh, berarti caranya adalah 80% dari harga kita kurangi dengan X%-nya dari harga tersebut. Berarti 80% dari harga tersebut. Harusnya totalnya adalah diskonnya total 36. Berarti harusnya kan kalau 100 dari harga awal dikurangi diskon 36 harga awal, berarti hasilnya adalah 64 harga. Berarti ini yang ini nih harus totalnya adalah 64% dari harga. Oke, harganya hapus, persenannya hapus, berarti tinggal
80 min X persen dari 80 harusnya sama dengan 64. Oke, berarti ini sama dengan, kalau sama-sama dibagi 8, ini 10, ini 10, X persen sama dengan 8. Kita pindahin menjadi 2 sama dengan 10% dari X. Oke, selanjutnya kita dapat 10% itu kan 1/10 dari X sama dengan 2. Jadi kita dapat X-nya di sini adalah 20%. Jadi ini jawabannya adalah 20%, teman-teman. Kalau seumpama mau cara gampangnya gimana, Kak? Oke, cara gampangnya begini. Kamu kan udah diskon 20%. Ya, berarti pengennya kamu itu ditambah diskon lagi, harusnya kamu 36% kan? Betul. Berarti X-nya di sini harusnya 16%. Ya, betul. Nah, 16% ini tapi bukan dari total yang 100%, bukan, tapi dari sisanya. Sisanya berapa kalau 100% dikurangi 20%? Sisanya adalah 80%. Jadi bagaimana kita mendapatkan 80%? Kita potong dengan X yang hasilnya itu pasti 16% gitu. Jadi X-nya itu berapa? Oh, ternyata X-nya yang cocok. Ini kan sebenarnya X sama dengan 16% per, kalau ini kan X-nya 16/100, berarti kalikan dengan 80 kalikan dengan 100. Ini hasilnya kan 20%. Jadi ini cara cepatnya, tapi logika awalnya adalah yang kita jelaskan yang tadi. Jadi kalau sudah dipotong 20% kan sisa 80%. Kalau dipotong lagi 20%-nya, tapi ini dipotong 20%-nya dari mana? Dari sisanya 80%. Kalau mau dipotong 20% dari 80% itu kan 16. Nah, 16% ini kalau ditambahin 20, jadi total diskonnya adalah 36%. Jadi jawabannya, maka diskon kedua itu adalah 20%. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Mohon maaf agak lama kemarin nggak bikin video karena sakit. Mudah-mudahan sembuh sehingga kita bisa bikin video setiap hari. Oke, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.